Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Raisa Safika Zahra selaku moderator yang akan memandu presentasi pada kali ini. Jadi sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3 yang akan membahas coronary heart disease atau penyakit jantung koroner. Selanjutnya ada anggota kami yaitu ada Anugrah, Alisa, Nur Intan, Naila, dan Raisa yaitu saya sendiri, dan juga ada Muhammad Fatir. Berikut tabel ringkas dari kelompok kami. Baik. Selanjutnya kita akan membahas terkait dari distribusi, penyebab, patogenesis, gejala klinis, maupun determinan dan juga faktor risiko serta strategi pencegahan dan juga strategi pengendalian dari penyakit jantung koroner ini. Langsung saja kepada pemateri yaitu Fatir, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini kita akan membahas tentang distribusi. Jadi distribusi data dalam penelitian ini menggambarkan siapa, di mana, dan kapan penelitian dilakukan. Pertama, penelitian dilakukan pada perempuan usia lebih dari 25 tahun di Amerika Serikat dengan jumlah responden sebanyak 1.158 pada tahun 2009 dan meningkat menjadi 1.345 responden pada tahun 2019. Kedua, penelitian ini dilakukan melalui survei nasional berbasis online yaitu Harris Poll Online Panel, dan yang terakhir yaitu ketiga, untuk aspek waktu dilakukan perbandingan selama rentang 10 tahun dari tahun 2009 hingga 2019. Boleh di next. Pada slide ini kita membahas faktor determinan dan penyebab terkait rendahnya kesadaran terhadap penyakit jantung. Dari sisi determinannya, faktor medis menjadi penting, misalnya wanita dengan hipertensi cenderung memiliki pengetahuan yang lebih rendah mengenai penyakit jantung sebagai penyebab utama kematian. Sedangkan dari sisi penyebabnya, penurunan kesadaran ini terutama dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu usia muda antara 25 sampai 34 tahun, kelompok etnis minoritas seperti Hispanik, Black, maupun Asian non-Hispanik, serta tingkat pendidikan yang rendah. Faktor-faktor ini membuat kesadaran masyarakat tentang penyakit jantung menjadi lebih rendah. Bisa di next. Selanjutnya dari aspek patogenesis, rendahnya kesadaran tentang penyakit jantung berakibat serius. Hal ini menyebabkan keterlambatan dalam upaya pencegahan baik primer maupun sekunder. Akibatnya, keterlambatan ini akan memperburuk angka kejadian penyakit jantung dan pada akhirnya meningkatkan angka kematian. Oke, dari saya terima kasih. Bisa dilanjut. Oke, izin melanjutkan. Sekarang masuk ke gejala klinis. Gejala klinis dari penyakit jantung koroner ini yang pertama itu ada nyeri dada, kemudian ada sesak, kemudian ada mudah lelah, cemas, lalu depresi. Berikutnya ada faktor resiko. Nah, faktor resikonya ini ada dua. Yang pertama faktor resiko minor dan faktor resiko mayor. Untuk faktor resiko minor itu ada stres, diet, nutrisi, alkohol, dan pola makan yang tidak sehat. Nah, kalau untuk faktor resiko mayornya itu ada yang pertama jenis kelamin, kemudian ras, kemudian merokok, lalu hipertensi, diabetes mellitus, dan serta pendidikan, juga obesitas, lalu aktivitas fisik yang rendah. Baik, saya lanjut. Di sini ada untuk strategi pencegahannya. Yang pertama ada deteksi dini dan screening rutin tekanan darah, kadar kolesterol, gula darah pada usia muda 20-40 tahun. Lalu, diadakannya pemanfaatan pos pembinaan terpadu penyakit tidak menular atau yang disingkat sebagai Posbindu PTM. Lalu adanya promosi pengendalian berat badan, berhenti merokok, mengurangi alkohol, dan melakukan aktivitas fisik. Lalu untuk strategi pengendaliannya
ada program nasional melalui Posbindu PTM yang diintegrasikan di Puskesmas. Adanya edukasi terstruktur dan menarik bagi kelompok muda untuk meningkatkan partisipasi dalam program pencegahan penyakit jantung koroner. Lalu adanya penelitian lebih lanjut dan pemantauan berkelanjutan terhadap faktor risiko penyakit jantung koroner pada dewasa muda. Oke, baik. Itu dia penyampaian materi dari kelompok kami. Berikutnya berupa kesimpulan, tentu saja penyakit jantung koroner ini masih menjadi penyebab kematian utama dengan faktor risiko yang sangat beragam, serta didasari karena rendahnya kesadaran dari usia muda dan memperburuk dari pencegahannya, serta untuk pengendalian melalui Posbindu PTM menjadi strategi yang cukup penting dalam menurunkan angka kejadian dan kematian. Begitu pula presentasi dari kelompok kami. Di sini kami sudah mengundang dua teman kami dari kelompok lain untuk bertanya ke kelompok kami. Kepada Sai maupun Rodwa, dipersilakan untuk bergantian bertanya. Oke, baik. Saya izin bertanya. Sebelumnya perkenalkan saya Rodwa Saila. Saya izin bertanya terkait penyebab penyakit jantung koroner. Menurut kalian, kenapa penyakit jantung koroner itu masih menjadi penyebab utama kematian di banyak negara saat ini? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya, Rodwa. Mungkin boleh dilanjut, Saidah? Izin bertanya, perkenalkan nama saya Saidah Himamutiah, perwakilan dari kelompok 6. Jadi saya ingin menanyakan apakah penyakit jantung koroner ini bisa disembuhkan sepenuhnya atau hanya bisa dikendalikan saja. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Saida dan juga Rodwa. Mungkin dari teman-teman yang lain mau menjawab? Oke, dipersilahkan Uga maupun Intan untuk menjawab pertanyaan Rodwa mungkin terlebih dahulu ya. Baik, sebelumnya izin masuk. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Rodwa, yang mana pertanyaannya tadi itu, mengapa sih penyakit jantung koroner ini masih menjadi penyebab utama kematian di banyak negara? Penyebab utama kematian di banyak negara karena beberapa faktor yang saling terkait, yaitu seperti yang kita tahu, pertama ada pola hidup modern, di mana konsumsi makanan tinggi lemak, jenuh, garam, dan gula yang masih banyak terjadi, serta kurangnya aktivitas fisik akibat gaya hidup yang sedentari atau minim aktivitas fisik seperti duduk di depan komputer secara rentan waktu yang lama, dan kebiasaan merokok serta konsumsi alkohol bebas. Yang kedua, ada faktor risiko yang tinggi prevalensinya seperti penyakit hipertensi, diabetes, dan obesitas yang semakin meningkat di masyarakat. Serta stres kronis dan kurang tidur juga dapat berperan dalam mempercepat kerusakan pembuluh darah. Ketiga, ada proses penyakit jantung koroner ini yang progresif dan diam-diam. Aterosklerosis, yaitu penumpukan plak di arteri yang terjadi dan berkembang secara perlahan tanpa gejala yang jelas, yang mengakibatkan banyak orang baru menyadari setelah terjadi serangan jantung atau komplikasi yang serius. Serta peningkatan usia harapan hidup, yang mana seiring bertambahnya usia populasi, resiko penyakit jantung koroner sendiri meningkat karena elastisitas pembuluh darah menurun. Dan yang terakhir itu ada kurangnya deteksi dini dan pencegahan. Di beberapa negara, pemeriksaan rutin untuk kolesterol, tekanan darah, dan gula darah masih terbatas, sehingga akses layanan kesehatan preventif dan edukasi masyarakat sering belum optimal. Mungkin dari jawaban saya untuk Rodwa sekian aja.
Secara garis besarnya, penyakit jantung koroner menjadi penyebab utama kematian karena kombinasi faktor gaya hidup, resiko metabolik, serta deteksi yang terlambat dan meningkatnya usia populasi. Oke, baik. Terima kasih juga. Apakah sudah terjawab mungkin dari Rodwa? Ya, sudah terjawab. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin selanjutnya boleh Intan? Saya Intan, izin menjawab untuk pertanyaannya Saidah. Pertanyaannya apakah penyakit jantung koroner itu bisa disembuhkan sepenuhnya atau hanya bisa dikendalikan? Jadi penyakit jantung koroner itu umumnya tidak bisa disembuhkan sepenuhnya, tapi bisa dikendaliin dengan pengobatan dan perubahan gaya hidup sehat. Mungkin kayak gitu aja. Oke, baik. Terima kasih Intan. Apakah dari saya sudah terjawab? Sudah, terima kasih. Oke, mungkin karena sudah tidak ada pertanyaan dan mungkin sudah terjawab ya teman-teman. Jadi kita cukupkan presentasi kita pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah memperhatikan dan juga berpartisipasi aktif dalam presentasi kali ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.